Lisa Story. Kanibalisme adalah sesuatu yang mengerikan. Membayangkannya saja sudah membuat kita mual. Perilaku manusia memakan manusia bukanlah hal yang normal dan sangat menyalahi aturan. Tapi pada kenyataannya, kasus ini sudah sering terjadi. Pada tahun 2003, Indonesia pernah digemparkan dengan kasus kanibalisme yang dilakukan seorang lelaki bernama Sumanto. Kabarnya, Sumanto melakukan tindakan kanibalisme untuk menaikkan kesaktiannya. Tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia lain seperti di daratan Eropa, kasus serupa juga kerap terjadi. Jika motif Sumanto adalah menaikkan kesaktiannya, lantas apa motif mereka di balik kasus-kasus kanibalisme yang paling kejam di dunia ini? Mari kita bahas. Yang pertama ada Issei Sagawa dari Jepang. Ia lahir pada tanggal 26 April 1949. Sepanjang ingatannya, dia memiliki dorongan kanibalistik dan ketertarikan untuk memakan daging manusia. Masa kecilnya dihabiskan dengan bermain bersama pamannya yang berdandan seperti monster dan memasukkan Sagawa serta saudaranya ke panci rebusan untuk dimakan. Sejak saat itulah, ia kerap mencari dongeng yang melibatkan manusia yang dimakan. Dan salah satu dongeng favoritnya adalah dongeng Hansel and Gretel. Menginjak usia dewasa, Sagawa pindah ke Paris untuk belajar sastra di sebuah universitas riset publik di Sorbonne. Sesampainya di sana, Sagawa mengaku dorongan kanibalistiknya semakin kuat. Hampir setiap malam saya membawa pulang seorang pelacur dan kemudian mencoba menembak mereka dari belakang. Tulisnya dalam buku In the Fog. Setelah menahan keinginannya selama 32 tahun, akhirnya ia mewujudkannya pada tahun 1981 dan korbannya adalah sahabatnya sendiri, yaitu seorang mahasiswa asal Belanda bernama Rene Hartevelt yang juga belajar di Sorbonne. Seiring waktu, Sagawa menjalin persahabatan dengannya dan sesekali mengundangnya ke rumah untuk makan malam. Namun pada suatu ketika ia menembakkan pistol ke arah Hartevelt sehingga perempuan itu tewas seketika. Setelah membunuhnya, dia memperkosa mayatnya dan mulai membelahnya untuk dimakan, dan dimulai dari daging pantat. Hal pertama yang saya lakukan adalah memotong pantatnya. Tidak peduli seberapa dalam saya memotong, yang saya lihat hanyalah lemak di bawah kulit. Itu tampak seperti jagung dan butuh beberapa saat untuk benar-benar mencapai daging merah, ujar Sagawa. Ketika ia ditangkap polisi dan ditanyakan alasannya mengapa ia membunuh temannya tersebut, Sagawa memberikan pengakuan sederhana. Saya membunuhnya untuk memakan dagingnya. Issei Sagawa menunggu persidangannya selama 2 tahun di penjara Prancis. Ketika akhirnya tiba waktunya untuk diadili, hakim Prancis bernama Jean-Louis menyatakan dia secara hukum gila dan tidak layak untuk diadili, sehingga dakwaannya dibatalkan. Sagawa pun ditahan tanpa batas di sebuah rumah sakit jiwa sampai pada akhirnya dideportasi kembali ke Jepang. Namun, ia justru tidak dihukum di Jepang karena dokumen pengadilan disegel dan tidak dapat dirilis ke pihak berwenang Jepang. Oleh karena itu, Jepang tidak memiliki kasus melawan Issei Sagawa dan tidak ada pilihan lain selain membiarkannya bebas. Sejak saat itu, dia secara efektif mencari nafkah dari kejahatannya dan dia bahkan menjadi selebriti kecil di Jepang. Sagawa pun kerap muncul di banyak acara bincang-bincang hingga menulis novel manga yang secara grafis menggambarkan pembunuhan. Sepanjang hidupnya, dia mengaku tidak pernah menyesal saat melakukan kejahatannya. Bahkan kabarnya, dia berencana untuk melakukannya lagi. Selanjutnya ada Peter Bryan dari London. Lahir pada tanggal 4 Oktober 1969, ia putus sekolah di usia 14 tahun untuk kerja serabutan. Kasus pertamanya terjadi di tahun 1987. Ia bertengkar dengan tetangganya, lalu mencoba melempar tetangganya itu dari lantai 6. Untungnya, tetangganya itu berhasil kabur dengan melukai kepala Peter Bryan.
Sayangnya polisi tidak menindaklanjuti kejadian ini. Kasus kedua terjadi di tahun 1993. Brian mengaku kepada aparat telah membunuh seorang penjaga toko bernama Nisha Sheth dengan cara memukulinya dengan palu. Brian pun dijebloskan ke RSJ Broadmoor, Berkshire karena dokter menyatakan bahwa ia mengidap skizofrenia. Pada Juni 2001, ia dipindahkan ke RSJ John Howard Center dan 2 tahun kemudian, dokter menyatakan bahwa Brian mampu kembali ke masyarakat dengan syarat ia harus berada dalam pengawasan penuh aparat. Namun, justru saat bebas itulah Brian bertindak lebih kejam lagi. Pada Januari 2004, Brian diketahui telah menyerang seorang gadis muda, dan bahkan pada bulan Februarinya, ia tega membunuh dan memakan temannya sendiri bernama Brian Sherry, yaitu seorang kulit putih yang setia menjenguk Brian saat ia berada di RSJ. Saat polisi hendak menangkap Brian, ia sedang memasak otak temannya itu. Dan dia mengatakan kepada aparat, "Saya memasak otak teman saya dengan mentega dan itu sangat lezat." Ia kembali dijebloskan ke RSJ Broadmoor, lalu 2 bulan kemudian saat Brian tengah dirawat di Broadmoor, ia membunuh korban ketiganya, yaitu sesama pasien bernama Richard Ludwell berusia 60 tahun. Dan pada akhirnya di persidangan Maret 2005, Brian mengaku bersalah atas pembunuhan dan mengklaim dirinya sebagai seorang kanibal. Namun karena ia menderita paranoid skizofrenik, Brian tetap menjalani perawatan di RSJ tersebut. Dan yang terakhir ada Armin Meiwes dari Jerman. Mein Name ist Armin Meiwes. Pria kelahiran Jerman 1 Desember 1961 itu sempat menghebohkan dunia pada tahun 2001. Pasalnya, ia mengaku telah memakan daging kekasihnya sendiri bernama Brandes. Armin dan Bernd adalah sepasang kekasih. Mereka bertemu setelah Armin memasang iklan online dengan judul Dinner on Your Dinner. Menurut warga Rothenburg, Meiwes adalah seorang yang ramah dan menyenangkan. Dia sering membantu tetangganya atau sekedar berkunjung untuk makan malam. Mereka yang mengenal Meiwes umumnya mengatakan tidak ada yang aneh dari sosok teknisi komputer tersebut. Meiwes mengaku punya rasa penasaran yang tinggi terhadap daging manusia sejak kecil. Bahkan pada umur 13 tahun, Meiwes pernah mencicipi darahnya sendiri saat ia terluka. Dan dia bilang rasanya sangat lezat. Dari sana semakin menjadilah rasa penasarannya terhadap daging manusia. Meiwes sering mengunjungi situs bernama The Cannibal Cafe, yaitu situs tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki fetish terhadap kanibalisme. Dan di sana juga ia memasang iklan yang dimana isi iklannya adalah mencari seseorang berusia 18-30 tahun yang sukarela akan dibunuh dan dimakan dagingnya oleh Meiwes. Dan ternyata iklan itu direspon oleh seorang insinyur dari Berlin bernama Brandes, yakni kekasihnya sendiri. Pada tanggal 9 Maret 2001, Bernd menemui Meiwes di rumahnya untuk melakukan kanibalisme. Kabarnya, mereka berdua melakukan hubungan seks terlebih dahulu. Setelah itu, Meiwes memotong penis Bernd dan memakannya mentah-mentah bersama-sama. Namun karena terlalu alot, akhirnya Meiwes memasaknya dengan ditambahi berbagai bumbu. Tapi karena terlalu gosong, akhirnya mereka tak jadi memakannya dan diberikannya kepada anjing peliharaan Meiwes. Karena Bernd terlalu kehilangan banyak darah, Meiwes pun menusuk leher Bernd sebanyak 4 kali. Tubuhnya digantung di pengait daging, lalu dipotong-potong untuk selanjutnya disimpan di lemari es. Ia pun berusaha menggiling tulangnya untuk dijadikan tepung, sementara tengkorak kepalanya dikubur di pekarangan rumah. Meiwes memasak 20 kg daging dari tubuh Bernd sedikit demi sedikit dan menghabiskannya selama berbulan-bulan. Meiwes merekam proses pembunuhan itu selama 4 jam, tapi juri dan hakim hanya sanggup menonton videonya 19 menit saja. Dan videonya tidak disebarkan kemana-mana karena terlalu sadis. Itulah kisah-kisah kanibal yang paling kejam di dunia. Terima kasih sudah menonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story.
Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang. Terima kasih.